Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Banyak dari kita sebenarnya mengerti bahwa setiap kita harus beriman dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan kita. Tapi beriman itu bukanlah hal yang sepele sama sekali. Bahkan ini hal yang mungkin sulit kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Kalaupun katanya kita menunjukkan tanda-tanda bahwa kita beriman, seringkali sebenarnya iman kita itu tidak bertumbuh. Bahkan nampaknya juga iman kita itu mandek ya. Ya sepertinya iman itu hanya bekerja pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, ketika segalanya lancar dan kehidupan kita sangat begitu terang. Tidak ada hambatan, kebutuhan hidupmu tercukupi, uang apalagi, sangat tercukupi. Makan yang begitu enak, semua orang juga pasti mau bukan? Nyaman, mudah pasti buat kita, dan berkata bahwa aku meletakkan segala hidupku pada Tuhan. Tapi, ketika hidup kita dihinggapi oleh kesulitan dan kerumitan, maka sulit buat kita untuk melihat bahwa Tuhan sesungguhnya bekerja di dalam kerumitan itu. Sampai hari ini, tidak sedikit orang Kristen yang bergumul dengan imannya dan mempertanyakan apakah benar hidup Kristen itu harus benar-benar terpusat kepada Kristus, yaitu dengan menjalani hidup tidak bercela. Sulit bukan? Walaupun sulit keadaan saya harus tetap berpegang pada janji Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Jika memang demikian, ayo, siapa yang sanggup? Engkau sanggup? Tentu saja tidak semua orang dapat sanggup menjalaninya, bukan? Bukankah kita masih hidup di dunia yang berdosa? Kita masih memiliki sifat kedagingan. Kita bukan orang suci, bukan? Itulah yang akan kita katakan. Setiap kali kita ditantang untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, sadarkah kita bahwa ketidaksanggupan kita untuk berpegang pada iman kita kepada Allah sebenarnya itu terjadi karena memang iman kita itu tidak bertumbuh dengan baik. Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu dia gak ada fungsinya sama sekali. Engkau mungkin mengatakan, saya tahu semua janji Tuhan itu saya tahu. Saya mengerti apa yang Tuhan katakan bahwa Dia akan memelihara saya. Saya tahu bahwa saya harus berserah kepadanya. Tapi kali ini entah kenapa saya tidak sanggup dan saya mencari jalan sendiri untuk menyelesaikannya tanpa bertanya lagi kepada Tuhan kita. Mengapa nampaknya susah benar ya buat percaya dengan Tuhan? Padahal kalau dipikir-pikir ya, tindakan percaya adalah sesuatu yang sangat natural. Yang sebenarnya kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita, bukan? Percaya adalah suatu kapasitas manusia yang sesungguhnya itu didesain Allah begitu unik.
di dalam diri manusia. Rasa percaya itu adalah kemampuan manusia yang begitu luar biasa. Karena dari rasa percaya itu, kalau kita pikir-pikir, kita bisa terdorong melakukan hal yang sebenarnya itu begitu sangat hebat dan spektakuler. Coba kita lihat ya, kehidupan Abraham yang kisahnya tertulis dalam kitab Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita tidak mengetahui, teman-teman. Cobalah kita lihat ya. Apa sih sebenarnya reaksi dalam hati Abraham terhadap perintah ini? Tidak ada bukti Abraham menyatakan keluh kesahnya. Tidak ada bukti bahwa Abraham menolak. Tidak ada bukti Abraham itu langsung membantah perintah Allah. Tidak ada bukti Abraham itu menentang pernyataan Allah. Bahkan tidak ada bukti bahwa Abraham itu lari dari apa yang Allah perintahkan. Meskipun ya, kalau kita lihat di pasal sebelumnya, dia itu telah menanti-nantikan kelahiran seorang putranya selama berpuluh-puluh tahun. Namun respon Abraham adalah percaya dan patuh kepada Allah. Salah satu pelajaran yang mutlak bagi kita dari kehidupan Abraham adalah kita harus hidup percaya kepada Allah. Abraham itu membawa putranya ke atas gunung Moria karena ia tahu bahwa Allah selalu setia pada janjinya. Mungkin bagi kita sulit untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ya sudah, kita lihat ya. Jangankan membawa anak tunggal sebagai korban persembahan. Untuk kita saat ini yang sudah lama menjadi seorang Kristen, datang ke gereja di masa pandemi aja itu susahnya minta ampun dah. Kita lebih memilih mengorbankan persekutuan kita. Kita lebih memilih mengorbankan komunitas kita. Kita lebih memilih mengorbankan gereja kita dan sesama orang beriman di dalam kebangunan rohani kita dengan memilih untuk diam saja di rumah pada hari Minggu. Kita nampaknya tidak sekuat dan setangguh itu. Meskipun kita udah vaksin hingga booster lagi. Kita lihat iman Abraham. Iman yang bukan main-main, bukan setengah-setengah. Imannya adalah keyakinan yang teguh dan kepercayaan pada Allah telah membuktikan kesetiaan dan kebenarannya. Teman-teman sekalian, jika kita mengamati jejak kehidupan pribadi kita, mungkin kita dapat melihat campur tangan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Begitu berdaulat. Keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita tidak perlu diiringi malaikat atau berbicara kepada kita melalui semak yang berapi-api atau membelah lautan. Gak perlu ya. Allah sedang mengawasi dan menyusun peristiwa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ya kadang nampaknya terasa tidak demikian ya. Kita gak merasakan sedikit pun. Namun yuk kita lihat kehidupan Abraham adalah bukti, teman-teman. Bukti keberadaan Allah dalam kehidupannya itu benar-benar nyata. Termasuk di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kegagalan-kegagalan Abraham pun membuktikan bahwa meskipun Abraham gagal di dalam setiap kehidupannya akibat dosanya,
Allah tetap ada, menggenapi kehendak-Nya di dalam setiap kehidupannya. Bahkan Dia tidak pernah melakukan hal yang jahat dalam setiap rancangannya. Kehidupan Abraham juga menunjukkan bahwa ketaatan yang sederhana itu ada berkatnya. Ketika ia diminta untuk meninggalkan keluarganya, apa sih yang Abraham lakukan? Abraham itu pergi. Ketika dia diminta mengorbankan Ishak, apa yang ia lakukan? Esok harinya itu Abraham pergi pagi-pagi. Dia melakukannya. Dia mengerjakannya. Dari apa yang kita pahami dari naratif Alkitab, ketaatan Abraham tidak diwarnai keraguan. Abraham seperti halnya dengan kita, bergumul dengan keputusan-keputusan ini. Namun ketika sudah waktunya, ia bertindak dengan penuh keyakinan. Dia melakukannya. Ketika kita menyadari panggilan Allah yang sejati, atau kita membaca perintah di dalam firman-Nya, kita harus bertindak. Karena itu adalah respon iman kita kepada Allah. Ketaatan bukanlah alternatif kesekian ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, melainkan bukti iman percaya yang teguh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, iman yang kita bicarakan ini bukan sekedar iman sebagai kapasitas manusia, tapi iman yang di dalamnya manusia percaya dan patuh kepada Allah, tepat seperti Abraham. Lihatlah hal-hal yang dijanjikan Allah kepada Abraham, memiliki negeri yang Allah janjikan, menjadikannya bangsa yang besar, membuat namanya masyhur, dipelihara dan diberkati. Semua ini adalah bukti Allah menyertai, memelihara, dan menjaga seluruh arena kehidupan Abraham, termasuk kita. Asalkan kita meletakkan semua hidup dalam iman percaya kepada Tuhan dan patuh kepadanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati.